Hidup rakyat, hidup mahasiswa, petani, pelajar, seluruh lapisan masyarakat. Semoga gerakan ini semakin besar. Terima kasih Bung Khalil. Terima kasih Bung Khalil. Terima kasih Bung Khalil. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Khalil. Selanjutnya kawan-kawan membuka orasi politik berikutnya kita panggil kawan Aspinawati. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup pelajar, hidup mahasiswa, hidup miskin kota, hidup perempuan yang melayan, hidup nelayan, hidup rakyat. Kawan-kawan, kita dengarkan rara hati rakyat yang pemerintahnya hanya sudah membangun jalan, membangun rumah seperti yang dinyanyikan oleh efek rumah kaca. Dan itulah pemerintah saat ini. Wujud satu-satunya, wujud salah satunya adalah Omnibus Law. Dan itu bukan satu-satunya. Betul kawan-kawan? Siapa yang orang tuanya pernah digusur? Itu adalah wujud fisik lebih penting dari pembangunan manusia. Buruh dipecat karena ongkos produksi mau dikurangi. Karena keuntungan pengusaha lebih penting daripada rakyat itu sendiri. Karena keuntungan ekonomi lebih penting daripada manusia. Dan saya mengabarkan, tadi kawan-kawan dari banyak kota sudah mengabarkan, di Surabaya, di Samarinda, di Balikpapan, di Jember, kawan-kawan kita ditangkap. Korlap aksi dikriminalisasi. Basis. Mereka bahkan belum sampai ke tempat aksi. Mereka bahkan belum aksi. Mereka semata-mata ditangkap karena mau melakukan demonstrasi. Dan apakah itu pemerintahan yang demokratis? Bukan kawan-kawan. Kawan-kawan lebih bisa memimpin negara ini daripada mereka yang ada di istana negara. Saya yakin negara kita akan lebih baik apabila kawan-kawan yang ada di gedung DPR, yang ada di gedung-gedung DPRD. Dan kenapa mereka ditangkap? Karena mereka menyerukan pemboikotan sipil. Karena mereka menyatakan pembangkangan sipil. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Hari apa ini kawan-kawan? Ini adalah hari pembangkangan sipil pemuda Indonesia pada tahun 1928. Hidup rakyat. Pada tahun 1926, Belanda membuat sebuah aturan yang memisahkan penduduk Indonesia menjadi 3 golongan: Timur Asing, Eropa, dan pribumi. Padahal kawan-kawan, kita tahu ada orang-orang Belanda yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada orang-orang Timur Asing yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena mereka menolak kapitalisme, mereka menolak penjajahan, dan mereka menolak penindasan manusia di atas penindasan manusia lainnya.
Pemuda sesungguhnya adalah hari pembangkangan sipil. Lawan kawan-kawan. Lawan. Hidup rakyat. Apakah dalam sejarah pembangkangan sipil hanya terjadi pada 1928? Tentu saja tidak. 1945 tidak akan ada kemerdekaan Indonesia, tidak akan ada Indonesia kalau kita tidak melakukan pembangkangan sipil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita dulu tidak melakukan pembangkangan sipil, terus melawan kolonial Belanda, meskipun mereka dipenjara seperti sekarang. Jadi rakyat Indonesia dipenjara oleh kolonial, dan 2020 rakyat Indonesia, mahasiswa, pelajar dipenjara oleh pemerintahnya sendiri. Karena itu kawan-kawan, kalau kita baca teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang mereka serukan sesungguhnya adalah persatuan. Tetapi tentu saja persatuan bukan untuk persatuan itu sendiri. Persatuan itu dilakukan untuk kemerdekaan sejati. Saya tanya kawan-kawan, apakah kita sudah merdeka saat ini? Apakah kita sudah berdaulat atas ekonomi kita? Apakah kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan bebas? Bahkan untuk ada di ruangan ini saja yang dibayar dan dibangun oleh kawan-kawan, yang dibangun oleh rakyat, hanya bisa sampai jam 7. Itu pun sudah kita bernegosiasi. Siapa yang membayar seragam polisi, kawan-kawan? Siapa yang membeli peluru polisi itu, kawan-kawan? Siapa yang membangun jalan ini, kawan-kawan? Indonesia tidak akan ada tanpa rakyat, dan Indonesia tidak akan ada tanpa pembangkangan sipil. Karena itu kawan-kawan, seperti kata kawan kita, efek di Makassar yang melawan dengan seni, kita tidak akan pernah mati. September 2019 beberapa kawan kita gugur, meskipun yang ada di Taman Makam Pahlawan Sulawesi Tenggara, di Taman Makam Pahlawan tidak pernah ada siswa, pelajar, petani, buruh yang gugur demi bangsa dan negara. Tapi kita tahu kawan-kawan, siapa yang sesungguhnya pahlawan dan siapa yang sesungguhnya pengkhianat bangsa. Karena itu kawan-kawan, ribuan orang bisa mereka tembak, nyawa kawan-kawan kita hilang, puluhan kawan-kawan kita di penjara, dilarang untuk memimpin aksi. Tetapi kita tahu sekali bahwa kita akan tetap hidup. Perjuangan ini akan tetap hidup karena perjuangan atas kemanusiaan, perjuangan atas keadilan akan melampaui sekat-sekat di antara kita seperti yang didengungkan pada tahun 1928. Persatuan, dan persatuan itu sesungguhnya dibangun untuk sebuah pembangkangan sipil merebut kemerdekaan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan Askin, masih semangat untuk lanjut? Masih semangat untuk lanjut? Oke, kalau gitu mana tadi MC saya? Oke, katanya mau ada penampilan musik dari apa? Akustik Revolusi. Kita panggil kawan-kawan Akustik Revolusi. Kawan-kawan, 1928 Oktober ada Sumpah Pemuda. Malam ini 28 Oktober kita akan menyerukan sebuah sumpah. Sumpah rakyat tertindas. Kami sudah membagikan selebaran-selebaran sumpah tersebut. Mari dibaca dan akan kita bacakan secara bersama-sama di penutupan acara Mimbar Rakyat ini, kawan-kawan.
pemerintahan Indonesia. Kami sudah bosan melihat tingkah laku kalian. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah puisi karya Taufik Ismail yang mengkritisi pemerintah Indonesia yang berjudul Kami Muak dan Bosan. Mantap. Dahulu di abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu ras-rasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungainya rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semuanya ini fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencolek, dan penipu. Negeri ini pedogok dan koruptor. Negeri ini yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik, dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan pangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan budaya dan gendeng dan sinti. Negeri padat, jelma, gelo, gerelo, orang gilo, manusia gila. Kronis, hematologis secara klinis, nyaris sempurna imposter. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara, tipu-tipuan, terus diulang dimainkan? Divonis juga tapi diringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas, yang berhasil mengangkat dari pengadilan lari keluar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada besar kecil uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berlanjutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta. Itulah kini Indonesia. Sogok menjogok menjadi satu. Itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Mantap. Jadi, terima kasih kepada Bung Baim. Kita lanjut sebelumnya
Saya dari Gerakan Pemuda Patriot Indonesia ingin menyumbangkan sebuah karya lagu yang kita buat sendiri. Judulnya Alasan Hidup, yaitu ilusi. Sebelumnya, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Dunia mana yang di dalamnya perihal hidup tak butuh apapun alasan, kebutuhan, kejelasan, pengakuan, kepatuhan, serta semua jemaah yang terlahir oleh hinaan. Bagian mana yang kalian khawatirkan tanpa harus berpura-pura, hingga lupa bahwa melawan adalah bentuk metafora dari alasan dunia ini tercipta. Dengan bangkanya menyeru bahwa hidup adalah roda putaran yang terus berjalan, bahwa hidup adalah atas bawah dengan keseimbangan. Tanpa tahu kenapa lapar bisa lebih terasa hidup di perut kita, kenapa malam dengan kecepatan pergi dan membiarkan sisa-sisa lelah masih menumpuk di pundak kita. Maka cukupkanlah bagimu sebagai alasan agar hidup menjadi adalah mengetahui masa depanmu tak punya belas kaki. Dan jangan lupa masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Hidup pemuda, hidup rakyat, hidup perempuan. Selanjutnya dari Trisal RPI untuk segera masuk dalam Trikal. tengah.
Cek. Ya kawan-kawan mungkin bisa kasih space ruang untuk kawan-kawan KPI untuk mau masuk ke teatrikal di tengah situ. Kasih jalan aja kawan-kawan. Nyampe Kasih ke jalan tengah ya situ. buat nanti yang mau teatrikal, teman-teman geser dulu sedikit. Iya. Ya dikasih jalannya. Dikasih jalan aja kawan-kawan. Oke. Iya, terima kasih kawan-kawan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Ia lahir dalam pesakitan sebagai kelas pemaju, anak zaman yang akan melahirkan zaman. Kami dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia akan melahirkan teatrikal kebudayaan yang menggambarkan situasi umum di Indonesia. Saya dari kampus ISIP yang tergabung dalam KRPI, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Proletar, Fakultas Pembangkangan Sipil Berskala Besar, jurusan Penggilingan Oligarki. Kawan-kawan KRPI mungkin bisa masuk. Sebentar, teman-teman yang di tengah tolong minggir lagi, kasih ruang buat teman-teman yang mau teatrikal sedikit aja. Teatrikal sedikit. Makasih. Ya kawan pintu. KRPI akan menggambarkan Jokowi, uang, investor, buruh, tani, kaum miskin kota, pelajar dan mahasiswa yang terdampak akibat dari pengesahan Omnibus Law. Jokowi memasuki area dapat kita ketahui, Jokowi pasca terpilih menjadi presiden, baik periode pertama maupun kedua, bukanlah merupakan representatif dari kepentingan masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Jokowi mengesahkan beberapa kebijakan. Di sebelum Omnibus Law, kita dapat menyaksikan peraturan pemerintah nomor 78 yang akan mengerus bagi masyarakat sipil. Di periode keduanya, Jokowi melakukan pengesahan terhadap Omnibus Law melalui permufakatan jahat antara pemerintah dengan pengusaha. Tidak terlepas eksekutif, legislatif juga ikut ambil peran dalam melakukan penindasan terhadap masyarakat Indonesia. Puan Maharani